sembuh, tapi mati rasa. Kalau untuk pulih harus ada hal yang ditaruhkan, aku akan merelakan diriku untuk tidak harus merasakan apa-apa. Kata orang aku berlebihan menutup hatinya. Tapi menurutku, aku hanya sedang membiasakan diri untuk tidak terlalu menyukai seseorang. Dan ternyata fase di mana kita tidak menginginkan siapa-siapa, itu beneran ada. Rasanya kayak sepi banget tapi masih takut untuk mulai lagi. Rasanya kayak kosong tapi gak harus diisi juga. Aku juga gak mau seseorang yang ingin menyembuhkanku malah justru ikut terluka juga. Bukan berarti aku tidak menyukai siapa-siapa lagi setelah ini. Sekarang rasanya cuma lagi biasa saja. Bahkan kadang aku ngerasa gak layak untuk dicintai. Apa seseorang yang banyak lukanya ini masih pantas untuk bahagia? Sebab kemarin aku pernah mati-matian menjadi arti buat seseorang. Tapi akhirnya apa? Akhirnya malah aku yang dibuat tidak berarti. Capek ya mengupayakan semuanya. Tahu baiknya mengalir saja. Bukan habis di orang lama. Rasanya bahkan sudah mati. Entah bagaimana caranya pulih kembali. Kata orang aku harus belajar terbiasa tanpamu. Bahkan aku justru kasihan dengan seseorang yang bagaimana kalau ternyata dia benar-benar tulus. Tapi aku yang gak mau ngasih respon yang baik. Tapi untuk bilang aku sedang lelah atau gak mungkin kan? Rasanya udah gak bisa. Sudah terlalu habis energi untuk menceritakan bagaimana keadaanku. Ternyata mati rasa buat nerima orang baru itu beneran ada. Aku bingung harus mulai dari mana. Sebab untuk menceritakan kembali semua tentangku dari awal lagi, itu gak mudah. Lantas bagaimana caranya agar aku bisa percaya seseorang tidak akan menyakitiku lagi? Aku udah terlalu capek. Dan nampaknya kemarin benar. Pergimu dan pergiku adalah perpisahan terbaik perihal takdir. Walau di akhir cerita harus aku yang sakit. Harus aku yang belajar banyak untuk sembuh. Separah-parahnya toh aku gak akan nyariin kamu lagi kan? Aku janji sama diriku sendiri untuk tidak mengganggumu lagi. Kalau nanti aku mengingkarinya, tolong tegur aku ya, untuk tidak mengusik kehidupanmu lagi. Jadi silakan benci aku separahnya, biar aku bisa lupa. Biar aku tahu diri bahwa aku gak berhak ada. Dan kalau untuk melupakanmu aku harus meninggalkan kotanya, maka aku akan pergi sejauh yang aku bisa lari. Sampai nanti kalau aku kembali, aku gak akan mencarimu lagi. Akan ku selesaikan semuanya di luar. Akan ku selesaikan semua rasanya sehabis mungkin. Sampai beneran gak ada kamu di dalam diriku lagi. Sisi baiknya masih aku simpan rapat-rapat. Sehancur-hancurnya kehilangan, toh kamu juga pernah jadi baik. Jadi tenang. Aku gak lupa sama semua baikmu. Tapi untuk pulih, maaf kalau aku harus membencimu. Sebab ini menyakitkan buat aku. Aku gak mau berada di fase ini terlalu lama. Aku pengen biasa aja. Bahkan ketika nanti aku mendengar namamu lagi. Aku ingin terbiasa bahkan jika di tengah keramaian ada seseorang yang namanya sama denganmu. Aku harus terbiasa dengan semua parfum yang harumnya sepertimu. Aku harus terbiasa untuk melewati kota yang dulu ada cerita kita di dalamnya. Aku ingin terbiasa dan kembali baik-baik saja. Separah-parahnya luka toh harus sembuh juga kan? Dan itu harus
aku harus kembali membuka diri. Siapa tahu di depan nanti ada satu orang tulus yang rela ada di sampingku, menerima semua lukaku dengan pelukan hangatnya, merayakanku dengan luar biasa, dan kehilanganmu sudah aku ajarkan. Jadi jangan beri aku sisa ya. Aku ingin sembuh dan kembali baik-baik saja, sama seperti dulu sebelum aku mengenalmu. Dan akhirnya aku kehilangan diri sendiri. Itu yang aku takutkan dulu terjadi. Perihal mencintai seseorang bisa membuatku lupa untuk mencintai aku. Semoga saja tidak terulang. Mungkin setelah lukanya sembuh, aku jadi mati rasa. Menurutku ini adalah bagian proses menuju pulih. Untuk kemudian, aku akan kembali menata hati untuk seseorang yang layak. Aku gak akan pernah berputus asa soal mencari orang yang cintanya setara. Sebab ini akan menjadi bagian paling melelahkan dalam hidup. Tapi aku harus terus mencarinya. Nanti kalau lukanya sudah sedikit pulih, kita akan kembali merindukan rasanya jatuh cinta. Nanti akan ada lagi masanya. Akan hidup lagi rasanya. Dari buku When You Feel Useless. Hiduplah sekalipun tidak ada yang menginginkannya. Bukunya udah ada di Gramedia seluruh Indonesia, jadi kalian silahkan berburu di Gramedia yang dekat dari kota kamu. Atau kalau kamu yang mau order via online, ada di link yang ada di bio Instagram aku. Atau buat yang suka main TikTok, ada di etalase profil TikTok aku di catatan Hero Trian. So aku Trian, terima kasih udah dengerin aku malam ini. Aku pengen bilang bahwa setelah sembuh itu akan ada proses di mana kita mati rasa. Kita nggak ngerasain apa-apa. Kita nggak tahu mau mencintai atau dicintai siapapun lagi setelah ini. Tapi semuanya akan selesai kok. Setelah mati rasa nanti akan ada fase di mana kita kangen jatuh cinta lagi. Kita akan merindukan butterfly era itu lagi. So, kalau sekarang lagi mati rasa, jangan coba cari orang lain buat jadi obat ya. Karena itu menyakitkan buatnya. Kita harus sembuh dengan diri sendiri. Biar nanti ketika kita udah bahagia, semuanya udah selesai. Putrian, begitu dulu ya. Dadah. Semesta bersamamu, biarkan rebah pada tangisku. Raga rasa kita yang lalu melepas, itu caraku mencinta. Biar aku berlayar untuk menemukanmu, kemanapun ku pergi. Kehilangan ini menjadi saksi, hanya namamu doaku. Hanya namamu doaku. Biarkan rebah pada tangisku, raga rasa kita yang lalu melepas, itu caraku mencintaimu.